Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arsya Rehan Nur Firdaus Mantri. Saya berasal dari kelas TF 4902 dengan NIM 10104250067. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus dilema sang arsitek muda sebagai tugas besar pendidikan agama Islam. Jadi pada kasus ini di mana ada seorang arsitek muda yaitu Farhan, di mana beliau arsitek muda yang sukses dan sedang mengalami krisis identitas. Di tengah gemerlap karirnya, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya, sehingga ia merasa pencapaian materi tidak memberinya ketenangan batin, hingga akhirnya ia kembali mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, di mana orang yang beriman akan diuji lalu diberi kabar gembira bila sabar dan kembali kepada Allah. Selain Al-Baqarah juga terdapat hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, yaitu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi untuk solusi agar Farhan bisa kembali ke dalam jalannya, yaitu Farhan perlu menguatkan tauhid. Selain itu memperbanyak sholat, zikir, muhasabah diri, dan sedekah, bahwa ia harus sadar jika harta dan jabatan itu bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana ibadah. Oke, jadi setelah itu Farhan mulai menata kembali keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Dan alhamdulillahnya Farhan bisa mulai disiplin untuk bisa terus bertakwa kepada Allah. Namun pada suatu hari, perusahaan tempat bekerjanya diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama, di mana Farhan pun mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya, di mana ia mulai dari mencari ketentuannya di Al-Quran dan hadis. Dan untuk permasalahan itu, seperti Allah berfirman dengan surat Al-Maidah ayat 2, di mana jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, serta dengan landasan hadis, di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang halal itu jelas sedangkan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Jadi di mana solusi dari kasus yang kedua ini, Farhan harus meneliti fungsi bangunan secara jujur. Jika bangunan itu didirikan hanya untuk hal-hal yang haram atau maksiat, Farhan harus menolaknya dengan cara yang baik. Namun jika masih ada peluang, ia bisa mengarahkan agar bangunan itu dapat dimanfaatkan ke hal yang lebih halal dan yang lebih jelas, agar tidak menimbulkan dosa dan kesalahpahaman. Oke, jadi setelah itu, dimana setelah kasus ketiga itu, sebagai pribadi muslim,
Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur, di mana pada suatu hari eh, terjadi sebuah ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal istirahat, di mana jadwal istirahatnya itu bentrok dengan karyawannya yang beragama Muslim untuk beribadah, dan di mana Farhan ini harus menengahi konflik tersebut. Oke, jadi untuk kasus ini adalah sebuah kasus yang yang sering terjadi pada di kehidupan sehari-hari, di mana antara yang berbeda keyakinan dengan yang Muslim itu seringkali eh, saling bentrok, khususnya antara antara jadwal untuk beribadah, sholat, dan jadwal untuk dan jadwal untuk beristirahat, di mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, di mana sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Selain itu juga Allah berfirman di Quran surat Al-Kafirun ayat 6, di mana untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi untuk solusi dari kasus ini, di mana Farhan itu harus membuat suatu jadwal pemakaian ruang yang adil, di mana eh, di sesi pada eh, waktu ini digunakan eh, untuk beribadah, dan sisanya dapat digunakan untuk beristirahat. Dan untuk sesama Muslim, Farhan harus menjaga ukhuwahnya, dan kepada yang berbeda keyakinan ia harus tetap adil dan makmur, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, sekian dari penjelasan tentang kasus Farhan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.